Halo, jumpa lagi sobat-sobat misteri dimanapun berada. Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Kampung Gaplek, sebutlah begitu, adalah sebuah kampung yang kecil di dusun yang terpencil. Suasananya nyaman dan selalu hawanya sejuk. Tersebutlah di dusun ini ada seorang pemuda yang tanggung yang namanya Jambul. Kalau si Jambul ini kelihatan di kampung ini, orang-orang selalu merasa terganggu karena keusilannya. Jambul selalu bikin resah masyarakat di kampung Gaplek ini. Ada saja pekerjaannya untuk mengerjai teman-temannya, orang-orang di kampung itu dengan masalah apapun yang dia mau, khususnya masalah keuangan. Orang kata pagi tempe sore deli, meminjam pagi hari berjanji sore hari akan dikembalikan, tetapi semuanya omong kosong. Tetapi anehnya, kalau si Jambul ini tidak kelihatan batang hidungnya, pada satu hari saja orang-orang merasa kangen dan merasa rindu dan bertanya, di mana gerangan si anak ini, tumben nggak kelihatan. Kita tahu padahal orang-orang apabila ada si Jambul di kampung Gaplek ini selalu terganggu dengan dirinya. Tapi anehnya kalau tidak ada dia, kampung Gaplek ini dan orang-orang yang hidup di lingkungan dia merasa ada sesuatu yang kehilangan. Jadi kisah misteri ini juga sedikit-sedikit lucu yang akan kita tuturkan di belakang nanti. Urusan uang dan ekonomi, semuanya kita merasa apabila tidak memegang namanya uang tentu amat pusing, karena untuk membeli sesuatu kebutuhan kita sehari-hari. Begitu juga Jambul, kelihatan sekali kalau dia pas punya uang dan tidak. Karena apabila lagi nggak ada uang, tentu polanya sudah tidak karu-karuan. Tetapi kalau lagi punya uang, bisa dikatakan dia lenyap dari pandangan mata, pergi entah kemana. Kata-kata orang, dia sering pergi ke suatu tempat untuk bersukaria. Tapi ini jangan percaya teman-teman, karena ini hanya sebuah cerita yang kebenarannya saya dengar dari tutur tinular. Konon si Jambul ini pada suatu saat beberapa hari bingung, resah, entah apa yang dipikirkan. Tapi menurut selentingan, si Jambul ini mempunyai utang yang sampai sekarang belum bisa dibayarkan kepada seseorang. Jadi karena sudah jatuh tempo, dia merasa bingung, hidupnya mobat-mabit untuk mencari pinjaman ke sana kemari, yang tentu saja orang-orang yang sudah mengenal dia tidak akan meminjaminya walaupun mempunyai uang. Bikin alasan saja, uangnya saya ada, tapi untuk keperluan yang tidak bisa saya pinjamkan kepada dirimu.
Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Jambul akhirnya mencari solusi seperti pada umumnya orang-orang di dusun terpencil. Tapi begitu teman-teman, karena wilayah ini di mana Jambul bermukim masih ada yang namanya judi yang sampai sekarang belum bisa lenyap dari hobi masyarakat, yaitu judi togel. Makanya pada suatu saat ketika siang hari, matahari lagi panas-panasnya, dia duduk di bawah sebuah pohon bersama temannya si Gareng. Dia mengajak sama si Gareng bagaimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan yang tentunya saja bisa mendapatkan uang untuk membayar hutang. Nah, ternyata si Gareng ini juga sedikit-sedikit blow on. Blow-nya bagaimana? Si Gareng ini kalau ada cerita dari orang lain yang kira-kira itu bisa mengatasi persoalan sesuatu, dia akan lakukan. Contohnya ya saat ini ketika dia ketemu sama si Jambul. Nah, ketika mendapatkan pertanyaan begitu, si Gareng ini ngomong, begini Bul, kalau kamu memang mau dapat uang, ini ada tip yang bisa kamu lakukan kalau kamu mau, tapi ya itu agak sedikit-sedikit mengerikan. Si Jambul yang dari duduk tadi langsung badannya tegak sedikit, dari yang bersandar ke pohon yang besar tadi langsung semangatnya keluar. Jadi apa yang kamu omongkan? Tip apa itu? Kira-kira bisa mendapatkan uang apa tidak? Si Jambul bertanya. Oh bisa Bul, cuma begini, saya belum pernah praktek itu, tapi kalau kamu mau saya kasih tahu. Jambul kemudian nggak sabar, coba ceritakan apa maksudnya, apa tip yang kamu tahu, kalau bisa saya lakukan akan saya kerjakan. Begitulah diskusi kedua teman sejawat yang sama-sama nggak karu-karuan ini membahas bagaimana caranya mendapatkan uang yang tentu saja diharapkan si Jambul itu dengan cara cepat, karena dia sudah dikejar-kejar orang menagih uang yang ada dirinya. Begini Bul, tipnya, nah ini agak sedikit-sedikit mengerikan yang saya ceritakan tadi, yaitu bagaimana kalau kita jual ayam di kuburan. Kata si Gareng. Jambul terperanjat. Emangnya kenapa mesti jual ayam di kuburan? Emangnya ada yang mau beli di kuburan kita jual ayam? Toh juga di kuburan cuma orang-orang mati saja. Kita ini mau cari perkara. Nanti kalau ada orang tahu, dipikir kita ini gila. Bagaimana mungkin kita jual ayam di kuburan? Si Gareng setengah tertawa, dia berkata, bukan begitu Bul, kamu tahu kan sekarang ini masih ada peluang, yaitu nomor togel bisa kita beli. Nah kalau tembus 4 angka kan bisa untuk bayar utang, kata si Gareng. Jambul penasaran, coba ceritakan cepat bagaimana caranya. Lantas agak sedikit-sedikit melirik dan melihat ke atas matanya, si Gareng ini menjelaskan, begini Bul temanku,
yang kita ceritakan itu, kita jual ayam di kuburan, itu bukan kita jual sama orang, tapi dijual sama siapapun nanti yang nongol di kuburan itu. Dan kamu tahu syaratnya harus kalau nggak malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, kata si Gareng sedikit terkekeh. Jambul emosi karena bagaimanapun itu ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kata si Gareng kembali, ya terserah kamu kalau mau saran saya, tip yang saya ceritakan ini. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, wong namanya kita nggak rugi. Nah, si Jambul mulai berpikir. Akhirnya dengan pelan si Jambul bertanya, terus kalau kita bawa ayam ke kuburan itu bagaimana caranya? Si Gareng mengatakan, begini Bul, kita bawa ayam ke kuburan malam Selasa Kliwon, kalau enggak Jumat Kliwon. Nah, nanti kita setelah tengah malam itu datang ke kuburan, terserah kuburan yang mana, kita bawa ayam itu ke tengah kuburan. Nah, tidak sabar si Jambul menyaut dengan pertanyaan selanjutnya, cepat-cepat bagaimana caranya, terus nanti bagaimana? Kata si Jambul mulai semangat. Si Gareng juga mulai senang dengan pertanyaan temennya ini, karena dilihatnya si Jambul ada motivasi dengan ceritanya ini. Begini Bul, bukan kita ya, kamu masa berdua, kalau berdua nggak bisa, harus sendiri. Kamu mau nggak sendiri? Wah, ya takut, kata si Jambul. Si Gareng begitu mendengar jawaban takut langsung sehingga juga. Nah, kalau kamu takut untuk melakukan itu sendiri, ya terserah, kamu mau bayar utang, kamu cari kerja banting tulang, monggo, tapi ini saran saya. Tapi kalau saran ini kamu berani lakukan, kemungkinan kamu bisa dapat uang, bisa bayar hutang, dan selanjutnya lebihnya bisa untuk kita poya-poya. Nah, begitu sedulur teman-temanku. Jadi si Gareng ini memberi motivasi kepada si Jambul untuk menjual ayam di kuburan pada malam-malam. Terus bagaimana Reng caranya kita menjual di kuburan? Begini Bul, kamu membawa ayam, bukan kita, karena satu orang yang harus melakukan. Bawa ayam, kemudian tengah malam masuk kuburan, di tengah-tengah kuburan itulah kita tawarkan ayam itu. Itu kan nggak ada orang, tentu saja nggak ada orang di situ, kata si Jambul. Dengerin dulu Bul, kata si Gareng ini agak sedikit emosi karena penjelasannya dipotong di tengah jalan oleh si Jambul. Nih dengarkan baik-baik, saya nggak mau dipotong lagi. Ya udah, terusin. Gimana? Ayam itu kita bawa ke tengah kuburan, lantas kita tawarkan. Ini caranya, kita bodong atau kita duduk di tengah kuburan itu sambil kita berteriak. Berteriaknya begini, ayam murah, siapa mau beli? Begitu Bul. Kalau belum ada yang mau beli, kita ngomong lagi, ayam murah, siapa mau beli?
kita ulang-ulang terus itu Bul, sampai ada yang mau beli. Nah misalnya ada yang mau beli, kita jangan mau dikasih uang. Kalau uang paling berapa? Nah terus kita minta apa? Kata si Jambul, begini Bul, ketika misalnya ada yang mau beli dibawain uang, kita jangan mau. Kita mintanya dibayar dengan nomor togel yang akan keluar pada esok hari. Nah, itu kalau kita tembus 4 angka, kata si Gareng, itu akan lebih untuk membayar utangmu, juga lebihnya untuk kita main-main seperti biasanya karaokean di sana. Itu kata si Gareng. Jambul dengan serius mendengarkan ocehan temennya ini sambil manggut-manggut. Manggut-manggutnya bukan apa, karena bagaimanapun dia juga berpikir, dari mana saya dapat uang untuk membeli ayam, toh saya juga nggak punya uang. Si Gareng nyeletuk, aku tahu pikiran kamu Bul, kamu pasti kan nggak punya uang untuk membeli ayam yang akan dijual di kuburan. Gampang itu Mbah Bejo itu ayamnya banyak itu. Ini kan belum lebaran, dia piara ayam untuk dijual nanti mau lebaran. Nah terus saya suruh nyuri begitu, kata si Gareng, kata si Jambul, maaf. Si Gareng tertawa terkekeh-kekeh mendengar celutukan Jambul. Ya tentu saja kamu curi, emangnya kamu punya uang untuk membeli ayamnya Mbak Bejo? Enak aja, curilah. Biasanya kamu bagaimana kalau ngambil ayamnya orang, tinggal bedok langsung lari, besoknya udah dijual di pasar. Kayak aku nggak tahu aja perbuatanmu, kata si Gareng dengan senyum yang penuh arti. Oke, tapi ini rahasia kamu saja yang pegang, kata si Gareng. Maka pertemuan pada siang hari itu jelas, singkat, dan kemudian mereka berpisah menunggu hari Jumat Kliwon. Pada kesempatan yang lain, si Gareng dan si Jambul ini mengatur strategi bagaimana caranya bisa mengambil ayamnya Mbah Bejo tanpa sepengetahuan warga. Walaupun warga juga akan menuduh kalau ada sesuatu yang hilang, biarpun tidak melihat, pasti pikirannya yang nyolong si Jambul. Tapi kata si Gareng, nggak perlu khawatir, yang penting tidak ada bukti. Begitu kata si Gareng. Nah pada saat yang telah ditentukan, si Jambul kemudian mencuri ayamnya Mbah Bejo, dan itu juga tidak diketahui oleh Mbah Bejo dan masyarakat umumnya. Singkat cerita, tibalah pada malam yang ditunggu-tunggu ini. Si Gareng hanya menemani sampai di pinggir kuburan, mengantarkan si Jambul untuk menjual ayamnya itu pada malam hari itu. Setelah Jambul memasuki pemakaman umum, si Gareng yang di luar pemakaman melihat kepergiannya sohibnya ini memasuki tengah kuburan pada malam gelap gulita. Karena dia juga di pinggir kuburan juga sendiri, dia juga merasa ketakutan. Akhirnya si Jambul yang mau menjual ayam di tengah kuburan itu ditinggalnya pulang. Malam semakin sepi, bunyi belalang
dan hewan-hewan malam yang pada malam hari itu seperti irama musik yang mendayu-dayu, ditimpa dengan gesekan pohon-pohon bambu, juga daun-daun pohon randu alas yang hidup kokoh di tengah pekuburan itu, menambah seram karena suasananya sepi, seperti dingin sekali dan mencekam. Sementara bulan yang masih muda sudah mulai tenggelam di arah barat. Saat yang begitu pocong kuntilanak wewe gendruwo, ayam murah, siapa mau beli? Tiba-tiba angin dari arah depan menyapu muka si Jambul. Tidak terasa bulu kuduknya mulai berdiri, meremang seluruh tubuh di badannya. Suasana tambah sepi dan sepertinya tiba-tiba saja hewan-hewan yang tadi berbunyi dan burung punggu yang ada di pohon randu di atas sana berhenti. Suasananya betul-betul menjadi lain dari ketika si Jambul memasuki area pemakaman ini. Jambul kemudian kembali menawarkan ayamnya untuk yang kedua kalinya. Ayam murah, siapa mau beli? Kata si Jambul. Suasananya tambah mencekam, tapi sudah apa boleh buat, sudah kepalang basah, sudah ada di tengah pekuburan pada malam hari ini, maka dengan keberanian yang diberani-beranikan, kembali si Jambul menawarkan ayam yang dipondongnya ini. Ayam murah, siapa mau beli? Kata si Jambul kembali, suaranya semakin mengecil karena ada dorongan rasa takut yang timbul dari dalam hatinya. Ditunggunya 1 menit, 2 menit, dan beberapa menit kemudian, entah dari mana, tiba-tiba di sebelah pohon randu alas yang besar di tengah pekuburan ini berteriaklah suara yang menjawab penawaran dari si Jambul ini, dengan suara yang menggelegar yang membuat si Jambul kaget setengah mati. Ayam sini, saya beli, kata suara dari remang-remang pohon randu yang besar ini. Kesini, di bawah, ayamnya saya mau beli, kata suara itu. Dengan serta-merta si Jambul menatap ke arah suara di mana berasal. Betapa kagetnya si Jambul karena dari tatapan pertama dia melihat ada sesuatu yang amat besar di samping pohon randu alas ini. Matanya besar, merah, badannya totol-totol, hijau, rambutnya awut-awutan sampai ke bawah, dan orangnya kelihatannya amat tinggi sekali. Si Jambul amat kaget. Wah, ini tentu saja setan gendruwo. Begitulah dalam batinnya si Jambul. Si Jambul terpaku, entah mau apa yang dia akan perbuat. Hei ayam, sini, dekat sini, saya mau beli, kata suara itu lagi. Yang tambah besar, matanya yang merah dan lidahnya menjulur sampai ke tanah. Seketika tanpa dikomando, refleks si Jambul melarikan diri dari tempat itu. Dia tidak pedulikan lagi sudah berapa
batu nisan yang ditabraknya, dan sudah berapa kali dia jatuh bangun saking ketakutannya melihat makhluk di balik pohon randu ini. Dari kejauhan makhluk ini masih berteriak minta ayam si Jambul ini untuk dibawa ke hadapan dirinya karena mau dibeli. Si Jambul sudah tidak berpikir lagi dan sudah tidak memikirkan ayam yang dibawanya tadi, sudah lepas entah kemana. Yang jelas dia berpikir untuk menyelamatkan diri dari makhluk yang amat mengerikan ini. Yang rambutnya reap-reap sampai ke bawah, matanya merah seperti terbang, dan lidahnya menjulur sampai ke tanah, sementara badannya tinggi, hitam, totol-totol, berambut sekujur tubuhnya. Jambul terus berlari 1000 langkah, dia tidak peduli arah mana jalan yang ditempuh, pokoknya bagaimana dia bisa menyelamatkan diri dari makhluk itu. Tidak berapa lama si Jambul sudah sampai di rumahnya dengan badan yang menggigil dan ketakutan. Masuk rumah sudah tidak bisa ngomong lagi dengan badan yang amat gemetar. Jambul, Jambul, kenapa kamu bisa seperti itu menjual ayam di kuburan? Nah, begini teman-teman, besoknya sehari, 2 hari, 3 hari si Jambul hilang dari peredaran kampung Gablek ini. Temannya si Gareng juga mencari-cari di mana ini anak, apa semalam sudah berhasil mendapatkan nomor togel atau belum, kok tidak kelihatan sampai 3 hari. Dan selama 3 hari itu juga masyarakat merasa tentrem ayem karena tidak ada gangguan usil dari si Jambul, meskipun dalam diri masing-masing warga merasa rindu juga kalau tidak melihat batang hidungnya dalam sehari saja. Selidik punya selidik, selama 3 hari ini si Jambul mengalami demam tinggi dan mengingkau, yang badannya amat panas, dan emaknya merasa kerepotan karena dalam ingauannya ini si Jambul selalu ngomel-ngomel bahwa dia dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Badannya panas, menggigil, dan seolah-olah merasa selalu dikejar oleh makhluk yang menakutkan ini, yang matanya merah menyala, lidahnya menjulur sampai ke bawah, badannya tinggi besar, berambut semua, totol-totol. Dia merasa dikejar, merasa masih membawa ayam yang akan dibeli oleh makhluk itu. Jadi dalam bayangan si Jambul, si makhluk ini terus mengejar dirinya, sementara dia masih membawa ayam mau dibeli oleh si makhluk ini. Begitulah teman-teman misteri semua. Dari perbuatan itu si Jambul akhirnya jatuh sakit akibat menjual ayam di kuburan dengan harapan mendapatkan 4 angka togel yang akan dibelinya dan mendapatkan uang dengan cara cepat walaupun dengan risiko yang membahayakan. Sobat misteri, di balik sesuatu yang ada ternyata ada sesuatu yang ada.